Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan hari ini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang bagaimana menentukan nilai maksimum jika diketahui beberapa fungsi kendala. Contohnya soalnya seperti ini. Fungsi kendala, jadi ada pertidaksamaan begini, ini disebut dengan fungsi kendala. Yang pertama, fungsinya adalah X tambah Y kecil sama 4. Kemudian fungsi kendala yang kedua adalah 2X tambah Y kecil sama 6. Fungsi kendala yang ketiga, X besar sama 0. Dan fungsi kendala yang keempat adalah Y besar sama 0. Kemudian yang ditanya adalah fungsi tujuan fungsi tujuan yang diketahui fx, y sama dengan x tambah 2y. Yang ditanyanya tentukan nilai maksimum. Jadi ini yang ditanya, bisa yang ditanya itu nilai maksimum, bisa nilai minimum. Nah, caranya adalah yang pertama kita tentukan terlebih dahulu grafiknya atau gambarnya. Gambar ini kita peroleh dari fungsi kendala ini. Untuk menentukan yang kendala yang pertama ini, untuk menentukan titik potong terhadap sumbu X, maka kita tutup Y. Kita tutup Y, berarti dapat X-nya berapa? 3. Berarti kita dapat tutup X-nya berapa? 3. X tambah Y kecil sama 4. Berarti X-nya sama dengan 4. Jadi yang kita tengok yang ini ya. Nih, kita tutup Y, maka dapat X-nya 4. Maka ini 4-nya. Kemudian, untuk menentukan titik potong terhadap sumbu Y, berarti kita tutup yang X. Untuk menentukan titik potong terhadap Y, kita tutup yang X. Berarti dapat Y-nya 4. Maka ini Y-nya yang 4. Kemudian titik Y4 ini sama X4 ini kita hubungkan. Inilah yang disebut dengan garis X tambah Y sama dengan 4. Sampai sini paham? Paham, Bu. Iya. Nah, untuk yang ini lagi. Garis 2X tambah Y kecil sama 6. Kita cari titik potong terhadap sumbu X, berarti kita tutup yang Y. Maka 2X sama dengan 6. Berarti X-nya 8 X. ini pindah ke sini. Ini kan kali pindah ke sini jadi bagi 6 bagi 3. Oke, 6 bagi 2 3 ya. Maka kita bikin 3 di sini. Kita bikin titik di sini. Nah, kemudian yang Y-nya lagi. Kita tutup ini, berarti dapat Y-nya 6. 6. Berarti ini Y-nya 6. Kita hubungkan 6 ini sama 3. 6 kita hubungkan sama 3 garisnya. Maka inilah yang disebut dengan garis 2X tambah Y sama dengan 6. Nah, oke, saya ulang lagi untuk yang daerah. Biar Anda nggak bingung. Ini tadi 4. Oke, kemudian ini tadi 3 sama 6. Nah, ini garisnya. Untuk yang pertama, kita ambil titik uji. Paling gampang titik uji adalah 0,0. Kita ambil titik uji 0,0, masukkan 0,0 ini kita masukkan ke sini. 0 tambah 0 0.
0 kecil dari 4. Betul apa salah? Betul. Betul. Nah, kalau betul berarti di situ daerahnya. Berarti di bagian bawah daerahnya. Kalau salah berarti lawannya. Misalnya kita ambil titik uji di sini, kalau benar berarti ini daerahnya. Tapi kalau salah berarti di sebelah sini. Kalau kita ngambil titik ujinya sebelah sini, kalau benar di sini berarti di sini daerahnya. Tapi kalau salah berarti di sini daerahnya. Jadi lawannya kalau salah. Nah, tadi dia benar, berarti kita kasih tanda. Saya kasih nomor. Boleh diarsir, boleh. Jadi tadi kan daerahnya ini. Ya, garisnya ya. Maka yang bagian sini itu masuk ya. Yang bagian kecil ini masuk. Sini. Tetapi di bagian kecil yang atas ini tidak masuk. Dia kan garisnya ini tadi. X tambah Y sama dengan 4-nya. Berarti ini kan di bagian atas, bukan di bagian bawah. Berarti yang kecil ini tidak masuk ya. Yang masuk itu yang ini, yang kecil ini. Yang ini juga masuk. Untuk yang ini lagi, kita ambil titik uji 0,0. 2 kali 0 tambah 0 kecil dari 6. 0 kecil dari 6. Betul apa salah? Betul. Berarti di bagian mana daerahnya? Bawah. Bagian bawah. Maka 2-nya di sini, di sini, di sini, di sini. Ini tadi daerahnya kan ini. Maka perhatikan Yang di atas. Yang di atas masuk atau tidak? Masuk. Masuk. Oke, ini 2. Yang bagian ini masuk atau tidak? Tidak. Tidak ya. Nah, jadi kalau misalnya ini di garis nih, nah dia ada di bagian atas. Bukan di bagian bawah yang kecil ini. Berarti ini tidak masuk. Dah, ini udah 1 2, sekarang kendala yang ketiga. Kendala yang ketiga apa? Besar sama 0. Nah, ini sumbu X. Kalau X besar sama 0 berarti daerahnya kiri atau kanan? Kanan. Kanan ya, karena kanan ini kan positif. Kalau bagian kiri kan negatif ya. Berarti Iya. 3, kita tulis ini masuk 3. Nah, ini juga masuk. Ini juga masuk. Yang kecil ini juga masuk. Ini juga masuk, ini juga masuk, ini juga masuk. Yang tidak ada tuh yang di sebelah kiri. Di sebelah kiri tidak ada kendala 3. Kemudian yang keempat, Y besar sama 0. Atas. Atas. Nah, jadi ini bagian atasnya kita kasih tanda 4, 4, 4, ini 4, ini 4. Nah, bagian bawah ini itu tidak ada angka 4. Karena di bagian bawah ini negatif. Dia kan besar sama 0. Positif kan? Besar sama 0 berarti kan positif. Y itu positif hanya di bagian atas. Berarti di bagian atas saja kita kasih angka 4. Bagian bawah tidak kita kasih karena bagian bawah Y itu negatif. Nah, sekarang lihat mana yang kena ke 4 kendalanya. Mana daerah yang kena ke 4 kendalanya? Yang dekat segitiga itu. Yang mana? Yang dekat titik 0,0. Oke, yang ini ya. Yang ini ya, ini 1, 2, 3, 4. Kalau ini 1, 2, 4, 3-nya nggak ada. Yang ini 2, 3, 4, 1-nya nggak ada. Yang ini 3, 4 saja, 1, 2-nya nggak ada. Yang ini 1, 3, 4, 2-nya nggak ada ini. Yang ini 3 aja, yang ini 1, 3 aja. Ini 1, 2, 3, ini 4-nya nggak ada. Jadi yang ada semuanya mana? Yang ini. Nah, berarti daerah yang diarsir ini. Titik pojoknya 1, 2, 3, 4.
Sampai di sini paham membuat grafik? Paham. Oke. Nah, lanjut. Setelah kita membuat grafik, langkah selanjutnya adalah menentukan titik potong masing-masing. Titik pojoknya. Jadi ini ada 4 titik pojok. 1, 2, 3, 4. Kita tentukan ini nih titik pojoknya berapa saja. Kemudian baru kita tentukan nilai maksimum dengan membuat tabel untuk fungsi tujuan. Jadi ini tabelnya saya buat. Di bagian atas itu fungsi tujuan. F, X, Y. Fungsi tujuannya tadi di soalnya X tambah 2Y. Berarti saya tulis X tambah 2Y. Kemudian bagian kiri itu isinya merupakan titik pojok. Jadi titik pojok yang pertama adalah titik ini 0,0. Nih. Ini dia. 0,0. Titik pojok yang kedua itu adalah ini. Ini X-nya kan 3. Y-nya 0 karena dia di sumbu X. Berarti titiknya 3,0. Ini dia 3,0. Kemudian titik yang ketiga di sini. Jadi yang titik pojok itu yang mewakili sudut-sudut dari daerah yang telah kita arsir. Jadi titik yang ketiga ini. Titik ini adalah berapa? Ada yang tahu? 0,4. Oke, 0,4. Ini dia 0,4. Jadi X-nya di X sama dengan 0, Y-nya 4. Makanya 0,4. Nah, untuk yang titik pertemuan ini harus kita cari. Harus kita cari. Kenapa? Karena dia tidak ada angkanya di sini. Jadi harus kita cari, dia merupakan pertemuan dari dua persamaan tadi. 2X tambah Y sama dengan 6 dan X tambah Y sama dengan 4. Berarti kita cari terlebih dahulu. Ini kita lakukan eliminasi. Yang pertama 2X tambah Y sama dengan 6. Yang kedua X tambah Y sama dengan 4. Nah, ini kan Y-nya udah sama-sama, nggak perlu kita ubah kayak eliminasi yang dikali berapa gitu, langsung aja Y kurang Y, habis ya. Ini dikurang 2X kurang X, 6 dikurang 4 berapa? 2. Nah, ini 2. Berarti dapat X-nya sama dengan 2. Setelah dapat X sama dengan 2, baru kita substitusikan, kalau boleh ke sini, boleh ke sini. Kita ambil yang paling gampang, itu X tambah Y sama dengan 4. X-nya tadi 2. Berarti 2 tambah Y sama dengan 4. Berarti Y-nya ini pindah ke sini, berubah menjadi, ini pindah ke kanan, berubah menjadi kurang. 4 kurang 2 2. Berarti titiknya X-nya 2, Y-nya 2. Ini dia. X-nya 2, Y-nya 2. 2,2. Jadi titik yang terakhir itu untuk menentukan titik yang ini, pertemuan yang ini. Ini 2,2. Nah, kemudian terakhir Anda masukkan titik pojok itu ke fungsi tujuan. Fungsi tujuannya kan X tambah 2Y. Berarti masukkan. Ini berarti kan ini X-nya. Ini Y-nya. Berarti X-nya 0. Y-nya 0. Berarti ini masukin X-nya 0. Tambah 2 kali 0. 0. 0 tambah 0. 0. Yang kedua. Ayo. 3 tambah tambah 2 kali 0. 2 kali 0 3. tambah 3. Jadi hasilnya 3. Yang ini lagi 0,4. Berarti 0 tambah 2. tambah 2 kali 4. 2 kali 4 8. berarti 0 tambah 8, 8. Yang ini 2 tambah 4. 4, jadinya
6, Mana yang nilainya paling maksimum? 8, Oke, berarti nilai maksimumnya, maka nilai maksimum pertidaksamaan ini adalah 8. Selesai. Jadi tadi kan ditanya nih nilai maksimum, maka jawabannya 8. Kalau ditanya nilai minimum, maka jawabannya apa? 0. 0, 0. Berarti kalau ditanya nilai minimum, maka jawabannya adalah 0. 0, Ditanya maksimum pada titik berapa? Maksimum pada titik berapakah? Nah, Anda lihat tadi 8 di titik mana? Berarti pada titik 0,4. Sampai di sini paham? Oke, terima kasih.